Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik sekali begitu ya. Kenapa ya TikTokers ini ya, si Bima ini ya hanya mengkritik saja ya terhadap pemerintah ya terkait dengan kondisi jalan yang ada di Lampung begitu. Kenapa kok gubernur baper sekali begitu? Ini kan sesuai dengan kenyataan begitu ya. Jadi artinya selama ini kenapa tidak bisa atau tidak mau dikritik begitu kan ya. Kalau ingin jadi pemimpin ya semuanya menanggung resiko apapun begitu. Mulai dari kritikan, mulai dari masukan terkait dengan kondisi jalan yang ada di Lampung dan sebagainya begitu. Padahal ya ini adalah anak bangsa, putra Lampung. Lalu kemudian karena dikritik jalannya seperti jalan yang kemudian menyebutkan bahwa ini dijuluki Dajjal begitu ya. Artinya apa? Artinya kok tidak mau dikritik begitu dan bahkan dilaporkan begitu. Orangnya berada di Australia. Bayangkan dia mahasiswa begitu ya. Yang selalu intimidasi adalah keluarga mereka begitu. Jadi kenapa selama ini orang-orang atau pemimpin-pemimpin ya kalau dikritik baper sekali begitu ya. Ada apa begitu. Ini ada berita menarik ya dari Detik Finance atau detik.com ya. Lampung dijuluki Dajjal ya, APBD-nya habis buat gaji PNS DPRD, anggaran jalan minim. Wah, ini tahu sendiri bahwa Gubernur Lampung itu kalau nggak salah itu adalah kader Golkar begitu ya. Bahkan mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ada pro dan kontra begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya, tidak tanggung-tanggung bahkan Provinsi Lampung disebut sebagai Dajjal. Wah, luar biasa. Jalannya, kondisinya kok seperti ini begitu. Padahal anggarannya sangat luar biasa sekali. Kemana begitu kan ya. Lampung yang paling mendingan ya ada mallnya cuma Lampung Selatan, yang tengah sama utara gitu-itu aja, nggak ada pembangunan yang wow. Kenapa ya? Itu yang seharusnya dipertanyakan begitu. Kenapa? Karena di satu sisi ya para pemimpin hari ini cek saja harta kekayaan mereka begitu ya. Bahkan ya saya orang Aceh, katanya Aceh provinsi termiskin di Sumatera. Masa iya semiskin-miskinnya kami, jalan kami 90% sangat mulus, hanya beberapa daerah ya pendalaman saja yang rusak parah. Kok bisa jalan Lampung kayak gitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Mengapa ketika dikritik oleh putranya, anak putra Lampung, lalu kemudian si gubernur lalu kemudian baper begitu kan, intimidasi bapaknya begitu, padahal orangnya itu berada di Australia begitu. Ya bagi kami sebagai seorang pemimpin harus menerima konsekuensi ya yang diterima oleh rakyatnya begitu kan. Kalau memang tidak sesuai ya bisa jadi begitu kan ya. Dan bahkan orang yang kritik itu ya si Bima itu katanya mau dilaporkan dengan undang-undang ITE. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu ya. Mungkin saking betulnya, saking kenyataannya daerah yang parah, wajar saja kalau kesal ya, apalagi kalau yang tiap hari harus jalan dari situ terus merespek terus ya. Artinya bahwa di gubernur ya pasti yang ada namanya pembangunan desa, ada desa membangun begitu kan ya. Kenapa ya gubernurnya tidak melihat situasi di lapangan ya, apa yang terjadi selama ini begitu kan. Ya seharusnya didorong kepala desanya berikan APBN ya di situ begitu ya. Memberikan bantuan di situ untuk memperbaiki jalan itu begitu kan ya. Kalau sudah seperti ini ya Pak Mahfud akan turun tangan begitu ya. Ini hanya 10% dari APBD untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur. APBD tahun 2001 Lampung totalnya 7 sekian triliun. Wah, bayangkan begitu kan ya dengan anggaran seperti itu begitu. Ini masih banyak komentar-komentar netizen ya, banyak yang sekali mendukung terhadap Bima begitu kan ya. Karena apa? Karena ini dengan sesuai dengan kenyataan begitu. Bayangkan begitu. Dari Twitter aja itu menjadi trending topik Lampung begitu ya. Dan bahkan ya ada kesekian berapa begitu kan pejabat-pejabat yang hidden sekali begitu ya, yang kemudian memamerkan hartanya di situ. Bayangkan begitu ya. Bahkan banyak sekali ini komentar-komentar netizen. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya saya kutip dari financedetik.com ya. Lampung ya. Lampung dijuluki Dajjal, APBD-nya habis buat gaji PNS dan DPR. Anggarannya jalan minim. Ini banyak sekali kita lihat ya.
para netizen. Kita lihat ini jalannya seperti apa, rusaknya luar biasa begitu ya. Ya pantas saja dikritik oleh si Bima itu begitu ya. Jakarta, pemilik akun TikTok Aubimax Rebon atau belakang ini tengah ramai diperbincangkan usai mengkritik pemerintah Provinsi Lampung. Tidak hanya tanggung-tanggung, ia bahkan menyebut provinsi kampung halaman itu sebagai dajjal. Bagaikan begitu ya. Mungkin anggarannya kan sudah banyak, sudah masuk di situ begitu, lalu kemudian pembangunannya ya tidak sesuai, mungkin bisa saja seperti itu begitu ya. Dalam unggahannya, pemuda bernama lengkap Bima Yudo ya Seputra ini kemudian menjelaskan beberapa alasan kenapa ia menyebut Lampung sebagai provinsi dajjal. Ya, yang salah satunya adalah infrastruktur terbatas dan banyaknya proyek pemerintah yang mangkrak. Bahkan contohnya Kota Baru itu ya, dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat ratusan miliar. Ya besti ya, dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, ucap Bima. Wah, ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Saking kritiknya ya, saking kritisnya mereka begitu kan ya. Dia bahkan mengatakan bahwa sebagai dajjal begitu ya. Dan bahkan di satu sisi ya, dengan adanya seperti itu seharusnya pemerintah sadar begitu. Kalau jalannya rusak seperti itu ya diperbaiki begitu kan ya. Pembangunan infrastruktur yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa kemajuan bangsa Indonesia, tapi tahu-taunya kalau seperti ini terus yang dimainkan, wah ini agak kacau begitu kan. Seharusnya gubernur itu introspeksi diri bagaimana ya masyarakatnya bisa mengkritik seperti itu begitu ya. Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si Bima itu, tinggal bantah aja begitu kan. Tetapi kondisinya kan sudah viral di situ begitu kan ya, bahkan menghashtag jalan-jalan di situ begitu. Nah itulah yang kemudian kenapa narasi-narasi kita itu harus dibangun dengan narasi-narasi yang baik begitu kan, bukan melaporkan dan apa begitu. Dan bahkan ini disebutkan ya, gue sering ya bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan stempel-tempel doang. Ini apa sih ya, pemerintah main ular tangga atau apa sambungnya? Ini kritikan luar biasa begitu ya, kita tahu siapa mereka begitu ya. Terlepas dari itu diketahui bahwa ternyata Pemprov Lampung sendiri hanya menganggarkan dana senilai 74 miliar ya, 445 begitu ya. Dan bahkan untuk pemeliharaan jalan, hal ini sebagaimana yang telah tercatat dalam Peraturan Gubernur Lampung nomor 38 tahun 2002 pasal 16 ya bagian D. Padahal dalam pasal 8 Pergub yang sama dijelaskan bahwa anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 Pemprov Lampung direncanakan sebesar 7 miliar ya, 7 triliun, bayangkan 7,38 triliun ya. Dengan adanya kondisi ini 72 miliar ya dengan 7 triliun, bayangkan begitu kan, berapa begitu, tidak nyampe 1 triliun begitu kan ya. Bahkan ratusan itu tidak nyampe begitu. Itu infrastruktur begitu. Jadi artinya apa selama ini? Berarti infrastruktur yang selama ini ya bahkan dibentuk belakangan lah dibandingkan dengan mungkin dengan gaji PNS, dengan gaji DPR atau gaji siapa begitu di situ begitu ya. Tetapi yang namanya pejabat negara di situ pasti ya ada kaitannya dengan yang 7 triliun ini, bayangkan begitu kan. Benar juga apa yang disampaikan si Bima begitu ya. Artinya Pemprov Lampung hanya mengalokasikan 0,98% anggaran belanja daerahnya untuk keperluan perbaikan jalan. Itu pun dananya tidak sepenuhnya digunakan untuk pemeliharaan jalan saja, namun juga gunakan untuk pemeliharaan jaringan dari irigasi ya. Di sisi lain untuk 2023 di Pemprov Lampung telah mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja untuk keperluan operasional pegawai. Dalam pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa belanja pegawai ya sebagaimana yang dimaksud direncanakan sebesar 2,14 triliun. Bayangkan ya. Ini anggaran belanja ya untuk keperluan operasional pegawai. Wah, lebih banyak digunakan kepada pegawainya dibandingkan dengan didistribusikan sebagai infrastruktur di situ begitu. Bayangkan tidak nyampe 100 miliar begitu kan ya. Jadi tidak selama ini harus ada diperbaiki di situ begitu ya. Ini padahal infrastruktur itu adalah bentuk kemajuan bangsa kita begitu ya.
Lebih lanjut dalam pasal 10 Pergub Lampung 38 ya tahun 2002 besaran ya belanja pegawai Provinsi Lampung dirincikan sebagai berikut ya. Bahkan tunjangan ASN direncanakan sebagai 1,12 triliun. Bayangkan ya. Ini sudah ada irisannya begitu kan, untuk ASN saja 1,12 triliun ya. Terus kemudian tambahan penghasilan ASN itu ditambahkan sebesar 368,5 miliar ya. Dan bahkan penghasilkan ya timbangan atau ASN sebesar 404 miliar ya. Terus belanja gaji dan tunjangan DPRD yaitu 68 miliar dan belanja gaji tunjangan atau direncanakan sebesar 2,8 miliar ya. Bahkan ini belanja pemerintah lainnya ya 5,43 miliar ya. Bahkan ya belanja pegawai BOS 86,77 miliar dan bahkan ya belanja pegawai direncanakan sebayar 83,33 miliar. Artinya untuk 2023 ini Pemprov Lampung ya mampu menganggarkan 2,14 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS ya sampai DPRD atau setara dengan 29,5%, nah 0,5% ya dari total belanja daerah mereka. Sedangkan dana untuk perbaikan jalan ya hanya dialokasikan sebanyak 72,44 miliar. Bayangkan begitu, lebih banyak diberikan gaji di situ begitu kan ya dibandingkan dengan membangun infrastruktur. Ya wajar-wajar kalau seperti ini begitu. Itu pun ya kalau dikalkulasi ya dengan adanya 72 miliar ya kata si Bima ini ya bahkan jalannya hanya di kayak di di 1 meter diperbaiki, 1 meternya enggak gitu, kira-kira seperti itu begitu kan. Jadi kalau ada yang bolong ditempel di situ begitu ya, ada yang rusak ditempel di situ begitu ya. 72 miliar yang kemudian untuk membangun desa ya. Bagaimana begitu ya? Apalagi terdiri dari beberapa desa begitu. Ya, wajar orang mengatakan bahwa ini Lampung dijuluki Dajjal begitu ya. Tetapi perlu diingat ya, perkataan si Bima ada benarnya juga begitu. Kenapa pemerintah hari ini kalau dikritik baper juga begitu? Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Sampai menjadi trending topik begitu ya. Ini Pak Erlangga ya harus perbaiki ya ke kepala daerahnya kalau seperti ini begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.